Apakah pemerintah baru di Suriah itu atau yang disebut dengan HTS benar didukung oleh Israel dan didukung oleh Amerika? Kenapa ketika HTS itu baru naik, Israel langsung invasi Suriah, bagian selatan dari Suriah? Dan kenapa HTS itu kesannya agak santai dalam melawan penjajahan Israel itu dan invasi Israel itu? Apakah mereka sudah sepakat dengan Israel dan Amerika tentang hal tersebut? Saya yakin teman-teman, pertanyaan-pertanyaan ini pernah muncul di benak teman-teman dari kemarin. Ada yang menyampaikan pertanyaan ini dengan niat yang baik, yaitu dia benar-benar ingin tahu, dan ada juga yang menyampaikan pertanyaan ini dengan niat yang kurang baik. Pertanyaannya ibarat mengandung tuduhan kepada HTS, kepada pejuang kemerdekaan di Suriah, bahwa mereka itu sebenarnya intel atau didukung oleh Amerika dan Israel. Dan insya Allah, Ana akan menjawab semua pertanyaan ini. Tetapi sebelum kita mulai membahas masalah ini, seperti biasa kita harus cross-check sejarah dulu. Sejarahnya seperti apa? Kalau teman-teman masih ingat, di tahun 2011, di tahun 2012, di tahun 2013, itu berita Suriah itu masih viral-viral. Bahkan beberapa masjid masih mengadakan qunut nazilah untuk saudara kita di Suriah. Kalau ada teman-teman yang aktif baca berita di tahun 2011, 12, 13, 14, itu ramai sekali beritanya, kurang lebih seperti Palestina sekarang. Tetapi teman-teman, sejak tahun 2014, berita tentang Suriah itu sudah tidak ada lagi. Padahal setelah tahun 2014, saudara kita di Suriah itu masih menderita. Tetapi yang namanya media itu tren, teman-teman. Jadi agar kita bisa tahu kenapa Israel kemarin invasi Suriah, dan apakah benar HTS itu melawan atau tidak, diam atau tidak, kita harus tahu sejarahnya sedikit dulu, teman-teman. Jadi teman-teman, di 2011 itu terjadi satu peristiwa yang besar, satu peristiwa yang sangat terkenal, namanya Arab Spring. Pasti teman-teman pernah dengar tentang Arab Spring. Ketika mulai di Tunisia, Presiden Tunisia turun, Mesir, Presiden Mesir turun, Libya, Presiden Libya dibunuh, dan lain-lain, teman-teman. Arab Spring itu menyebar kemana-mana. Salah satu negara yang mengalami Arab Spring itu adalah Suriah, teman-teman. Suriah juga di sana terjadi Arab Spring, terjadi revolusi dari warga meminta orang yang memimpin pemerintah waktu itu, yaitu Bashar al-Assad, untuk turun, untuk menyerahkan kekuasaan kepada warga, kepada masyarakat, supaya mereka pilih pemimpinnya sendiri. Tetapi dia nggak mau turun. Kalau di Mesir sudah turun, Tunisia sudah turun, Yaman sudah turun juga. Di Suriah dia nggak mau turun. Dan dia membalas protes-protes dan revolusi yang sangat damai itu dengan cara yang sangat kejam, teman-teman. Sehingga dia menyerangi orang yang protes itu dengan senjata kimia. Bukan sekedar misalnya di penjara, bukan sekedar dibunuh, bukan. Diserangi dengan senjata kimia. Bahkan desa-desa muslim di Suriah itu diserangi dengan senjata kimia, diserangi oleh pasukan-pasukan rezim Al-Assad. Ketika dia mulai dengan kekejaman seperti ini, otomatis warga Suriah mulai membela diri sendiri dan mulai juga membentuk pasukan-pasukan untuk membela rumahnya sendiri, kotanya sendiri, desanya sendiri, keluarganya sendiri. Maka banyak sekali, teman-teman, pasukan yang muncul di Suriah waktu itu. Banyak gerakan yang muncul di Suriah waktu itu. Semuanya punya tujuan yang sama, yaitu meruntuhkan rezim Al-Assad itu. Tetapi ideologi mereka itu beda-beda, teman-teman. Salah satu kelompok yang muncul setelah melihat kekejaman Al-Assad itu adalah HTS. Tetapi dulu namanya bukan HTS, tapi kita hari ini bakal menggunakan nama HTS ini supaya memudahkan saja, ya. Jadi dulu namanya beda, baru berubah di 2017 jadi HTS. Baik. Salah satu kelompok yang muncul adalah HTS, tapi itu bukan satu-satunya kelompok yang muncul di Suriah. Ada juga satu kelompok yang namanya FSA. FSA itu
kurang lebih seperti HTS, tapi latar belakangnya liberal, teman-teman. Bukan latar belakang Islam. Ada juga satu kelompok lagi yang namanya SDF. Itu kelompok yang Kurdi sekuler. Jadi, yang HTS itu latar belakangnya Islam, yang FSA itu latar belakangnya liberal, yang SDF latar belakangnya Kurdi, ras Kurdi. Kurdi itu seperti Arab, Melayu gitu ya, ras sendiri. Latar belakangnya Kurdi, bukan hanya Kurdi saja, tapi Kurdi yang sekuler, teman-teman. Mereka semua melawan satu pasukan yang merupakan pasukan rezim Al-Assad. Namanya SAA. Banyak sekali nama, teman-teman, dan ini bukan semua kelompok yang muncul juga. Saya hanya menyebutkan yang penting saja. Tapi masih ada sekitar 7 lain, teman-teman. Jadi, teman-teman, yang utama itu siapa? HTS. Terus yang kedua FSA, yang ketiga adalah SDF, yang keempat adalah SAA. Itu musuhnya semuanya. Sepanjang 13 tahun, teman-teman, sejak tahun 2011 sampai tahun 2024 itu terjadi perang di sana, teman-teman. 3 kelompok yang Ana sebutkan namanya itu berperang melawan SAA, yaitu rezim Al-Assad. Tujuan mereka semua adalah satu, menguasai ibu kota Damaskus. Karena yang menguasai ibu kota Damaskus itu simbol atau tanda menang dalam perang tersebut. Siapa yang bisa menguasai ibu kota, dia sudah menang. Mereka kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, teman-teman. Tetapi sejak tahun 2017, teman-teman, itu kondisinya mulai berubah. SAA atau rezim Al-Assad itu mulai kuat sekali karena dapat dukungan secara langsung dari Rusia, dan kelompok-kelompok yang lain mulai lemah karena support dan dukungan mereka dari negara tetangga itu berhenti. Perangnya mulai berkurang. Kenapa mulai berkurang? Bukan karena misalnya berhenti atau ada perdamaian, bukan, tetapi karena ada satu pihak yang jadi sangat kuat dan satu pihak yang jadi sangat lemah. Dan mereka masih ada di lapangan, semuanya masih ada di lapangan sampai hari ini, tetapi tempatnya beda-beda. Kalau rezim Al-Assad itu dan SAA, mereka menguasai bagian Damaskus dan menguasai bagian Suria Selatan. Sementara 3 kelompok lainnya, yaitu HTS dan yang lain, menguasai bagian utara dari Suria. Dan ini perlu digarisbawahi, teman-teman. Siapa yang menguasai bagian selatan dan siapa yang menguasai bagian utara. Kenapa perlu digarisbawahi? Karena, teman-teman, bagian selatan itu adalah bagian yang berbatasan dengan Israel. Di bagian selatan itu dikuasai oleh SAA atau rezim Al-Assad. Dan bagian selatan itu ada satu tempat namanya Al-Gulan atau daratan tinggi Gulan. Itu dijajah oleh Israel sejak tahun 68, teman-teman. HTS dan kelompok lainnya itu di utara, teman-teman, jauh sekali dari bagian yang berbatasan dengan Israel. Jadi yang bertanggung jawab menjaga dan melindungi dan mengelola bagian selatan yang berbatasan dengan Israel adalah rezim Al-Assad sendiri, SAA. Jadi, teman-teman, saya ulangi sekali lagi, rezim Al-Assad menguasai Damaskus, ibu kota, dan bagian selatan yang berbatasan dengan Israel. HTS menguasai kota namanya Idlib, ini di utara Suria. Kemudian ada FSA menguasai juga beberapa desa dan beberapa kota sekitar Idlib, masih di bagian utara. Kemudian SDF itu yang berlatar belakang Kurdi sekuler, mereka menguasai beberapa kota yang berbatasan dengan Turki. Karena memang perbatasan Suriah dan Turki itu, teman-teman, kebanyakan penduduknya bukan orang Arab, tetapi orang Kurdi. Dan kelompok ini memang latar belakangnya Kurdi sekuler. Mereka kuasai tempat-tempat di situ. Seperti ini kondisinya, teman-teman, sebelum perang kemarin itu. Sampai datang bulan November, bulan Desember 2024 ini, teman-teman. Sepertinya, teman-teman, Rusia berhenti mendukung rezim Al-Assad. Dan sepertinya, teman-teman, Turki mulai mendukung HTS. Kita tidak tahu siapa berhenti mendukung siapa dan siapa mulai dukung siapa. Kita tidak bisa memastikan secara pasti, secara 100%, secara yakin. Tapi yang pasti,
HTS mulai meninggalkan Idlib, kota base mereka atau pusat mereka di utara Suriah, dan mereka mulai bergerak menuju mana? Menuju Damaskus. Kenapa Damaskus? Karena seperti yang kita sepakati bahwa tujuan utama semua kelompok itu adalah menguasai ibu kota Damaskus sebagai tanda menang dalam perang ini, teman-teman. Hanya dalam waktu 11 hari, HTS berhasil bergerak dari Idlib di utara sampai Damaskus di selatan dan menguasai Damaskus sampai Bashar al-Assad meninggalkan Suriah, atau lebih tepatnya kabur, bahkan tidak membawa jenderal-jenderalnya, tidak membawa beberapa dari keluarganya, hanya kabur dengan keluarga inti saja. Kabur kemana? Kabur ke Rusia. Bahkan tidak sempat membawa banyak barang mewah yang dia kumpulkan selama ini. Dia kabur membawa 2 miliar US dollar dan membawa 200 kilogram emas. Masih ada banyak barang mewah lainnya yang dia tidak bawa karena tidak sempat. Sepertinya terburu-buru. Hanya dalam waktu 11 hari saja, teman-teman. Dan kita tidak tahu kapan dia dapat perintah dari Rusia untuk kabur. Jadi teman-teman, dalam waktu 11 hari itu, semua Timur Tengah itu kaget. Semuanya kaget, teman-teman. Semuanya tidak tahu apa yang lagi terjadi. Kok bisa ada satu kelompok tiba-tiba bisa menang seperti itu? Apa yang akan terjadi? Siapa yang akan menguasai Damaskus? Siapa yang akan menguasai ibu kota? Apakah rezim Al-Assad itu akan bertahan dan melawan untuk menjaga ibu kota atau tidak? Semuanya kaget, termasuk Israel. Biar saya jelaskan satu hal yang sangat penting, teman-teman. Kalau saya tanya teman-teman, Israel itu menjajah negara apa? Atau negara mana? Teman-teman pasti akan menjawab Israel menjajah Palestina. Dan itu benar, teman-teman. Tetapi bukan hanya Palestina yang dijajah oleh Israel. Biar saya kasih beberapa fakta yang mengejutkan. Israel pasti menjajah Palestina dan menjajah sebagian dari wilayah Lebanon Selatan sampai hari ini, dan menjajah beberapa pulau kecil dari Mesir sampai hari ini, dan menjajah bagian selatan dari Suriah yang namanya Daratan Tinggi Al-Gulan. Daratan Tinggi Al-Gulan itu punya cerita yang menarik, teman-teman. Daratan Tinggi Al-Gulan dijajah oleh Israel di tahun 1968, dan dijajah itu tanpa perlawanan sedikit pun, karena ada satu prajurit Suriah waktu itu yang mengkhianati pasukannya sendiri dan menyerahkan Daratan Tinggi Al-Gulan kepada Israel tanpa perlawanan sedikit pun. Makanya Israel masuk Al-Gulan tanpa ada perang, tanpa ada yang dibunuh sama sekali. Diserahkan begitu saja oleh prajurit itu. Ada yang bisa tebak prajurit itu siapa? Prajurit itu adalah Hafiz al-Assad, ayahnya dari Bashar al-Assad yang kabur kemarin, teman-teman. Dia serahkan Al-Gulan, serahkan tanahnya sendiri kepada Israel. 2 tahun kemudian dia diberi hadiah, yaitu menjadi presiden Suriah. Kudeta, dia menurunkan pemerintahan yang sah dan dia naik menjadi presiden sampai tahun 2000. Anaknya yang jadi presiden Bashar al-Assad sampai 2024, sampai dia kabur. Jadi teman-teman, ada kesepakatan antara keluarga Al-Assad itu sama Israel. Kalian jadi pemimpin Suriah, tapi biarkan Golan itu buat kami dan jangan menyerangi kami. Selama 53 tahun keluarga tersebut memimpin, keluarga tersebut, rezim tersebut tidak pernah menyerangi Israel sedikit pun, walaupun sebagian dari tanahnya dijajah oleh Israel. Beda dengan orang Palestina yang hebat, yang luar biasa. Tanahnya dijajah, mereka berlawan, tidak pernah berhenti melawan dari tahun 48 sampai hari ini. Kalau rezim Al-Assad itu enggak pernah melawan, teman-teman, sama sekali. Bagaimana mereka bisa melawan kalau mereka sendiri yang menyerahkan tanahnya kepada Israel? Tidak mungkin melawan, kan? Jadi teman-teman, ketika HTS mulai bergerak dari utara, Israel itu merasa khawatir, merasa takut. HTS itu bakal seperti apa sama kami? Apakah mereka bakal seperti rezim Al-Assad yang meninggalkan dan membiarkan kami menjajah Al-Gulan? Atau mereka akan mau melawan kami dan mengganggu kami? Makanya Israel membuat satu keputusan, lebih tepatnya 2 keputusan yang sangat penting. Keputusan pertama Israel adalah di hari pembebasan Damaskus,
mereka masuk wilayah Suriah dan menghancurkan semua pangkalan militer milik rezim Al-Assad. Jadi rezim Al-Assad itu punya alat militer, pangkalan militer, senjata dan lain-lain. Mereka memutuskan untuk menghancurkan semua pangkalan militer tersebut, semua pesawat-pesawat militer, supaya apa? Supaya nanti pas HTS yang berkuasa, mereka benar-benar mulai dari nol. Tidak punya pangkalan militer, tidak punya senjata, tidak punya pesawat, tidak punya apapun. Mereka mulai dari nol sama seperti Hamas. Mereka tidak punya senjata sama sekali. Kalau pas rezim Al-Assad berkuasa, Israel tidak khawatir kalau rezim Al-Assad punya senjata-senjata, pesawat dan pangkalan militer. Kenapa? Karena bersahabat, udah ada kesepakatan. Walaupun terang-terangan mereka itu bermusuhan, ya. Tetapi Israel tidak khawatir. Israel khawatir HTS menggunakan senjata-senjata yang dari rezim Al-Assad untuk menyerangi Israel. Ini keputusan pertama, menghancurkan semua pangkalan militer di Suriah. 90% dari kemampuan militer Suriah itu dihancurkan hanya dalam waktu 2 hari. 48 jam saja, ya. Semua pangkalan militer itu dihancurkan di Suriah. Keputusan yang kedua adalah invasi atau mengambil bagian yang lebih besar dari daratan tinggi Golan. Jadi seperti yang kita ceritakan tadi, daratan tinggi Golan ini memang sudah dijajah oleh Israel sejak tahun 68 karena diserahkan tanpa perlawanan oleh Hafiz Al-Assad itu. Tapi Israel kemarin memutuskan untuk mengambil sebagian besar, sebagian yang lebih dari daratan tinggi Golan, namanya Gunung Al-Sheikh, Jabalul Sheikh. Untuk apa? Supaya mereka lebih menjaga diri, karena di Golan itu ada banyak pemukiman dan lain-lain, pemukiman ilegal, pemukiman orang Israel yang mereka buat, dan untuk jadi lebih dekat ke Damaskus. Kalau di kemudian hari mereka mau invasi Damaskus, mereka masuk. Hanya dalam waktu 2 hari saja, teman-teman. Dan itu dilakukan persis di hari di mana HTS sibuk membebaskan Damaskus. Di hari pertama HTS masuk Damaskus, mereka melakukan 2 keputusan atau 2 aksi ini. Hari pertama masuk Damaskus, hari kedua aksinya selesai. Jadi sekarang teman-teman, pertanyaan yang mungkin muncul di benak teman-teman. Kenapa ketika Israel invasi Suriah di 2 hari tersebut, HTS itu tidak ada perlawanan sama sekali? Kenapa HTS membiarkan Israel masuk begitu saja? Dan ini teman-teman, jawabannya sangat sederhana. Balik lagi ke peta atau ke gambaran yang kita buat tadi tentang kelompok-kelompok yang ada di Suriah. Israel masuk dari bagian mana? Utara atau selatan? Dari bagian selatan, karena memang daratan tinggi Golan itu di selatan. Bagian selatan itu dikuasai oleh siapa, teman-teman? Ada yang masih ingat? Bagian selatan dikuasai oleh SAA atau rezim Al-Assad. Jadi yang bertugas untuk menjaga, melindungi, memimpin, mengelola tempat selatan itu di mana Israel masuk adalah rezim Al-Assad. Memang HTS tidak menguasai tempat selatan itu, atau lebih tepatnya belum menguasai waktu itu pas Israel masuk, belum menguasai tempat selatan itu. Ini adalah tempatnya rezim Al-Assad, pangkalan-pangkalan militer di situ, tempat berkumpul mereka di situ di bagian selatan. Jadi teman-teman, ketika Israel masuk bagian selatan, harusnya yang lawan siapa? Bukan HTS, karena HTS itu masih di utara, tidak ada di selatan. Harusnya yang lawan itu adalah rezim Al-Assad sendiri. Rezim Al-Assad yang melawan, menjaga tanahnya sendiri, melawan Israel. Tapi ternyata teman-teman, semua prajurit rezim Al-Assad itu kabur, teman-teman. Tidak ada satu pun yang bertahan di tempat. Satu pun aja yang bertahan di tempat tidak ada, teman-teman. Semuanya kabur mengikuti pemimpinnya. Tapi kebanyakan mereka kaburnya ke Irak dan Lebanon. Semuanya melepaskan baju militernya agar mereka tidak ketahuan bahwa mereka itu dari rezim Al-Assad dan mereka itu orang militer. Jabal Al-Sheikh atau Gunung Al-Sheikh itu diserahkan kepada Israel tanpa perlawanan sedikit pun dari mereka. Tidak ada perlawanan sama sekali. Mereka lihat HTS mulai masuk Damaskus, mereka lihat pemimpinnya kabur, bukannya bertahan untuk menjaga negeri sendiri, menjaga tanah sendiri, malah mereka kabur sama sekali dan tidak ada perlawanan sedikit pun dari mereka. Jadi di sini teman-teman, yang harusnya disalahkan itu siapa? Apakah yang disalahkan itu pasukan yang memang ada di lapangan tapi memilih untuk kabur,
atau pasukan yang masih jauh, masih di Damaskus, baru masuk Damaskus, masih sibuk masuk Damaskus, belum ada di selatan, adalah pasukan yang berusaha untuk membebaskan Suriah dari rezim yang membunuh lebih dari 1 juta orang Suriah. Siapa yang harus disalahkan, teman-teman? Makanya di awal teman-teman saya sampaikan bahwa kita harus cross check sejarahnya dulu, latar belakangnya apa, petanya seperti apa, gambarannya seperti apa, supaya kita bisa membuat keputusan yang tepat. Mungkin teman-teman ada satu pertanyaan lagi yang muncul di benak teman-teman. Kalau sekarang memang Israel sudah terlanjur mengambil gunung Al-Sheikh itu, kenapa HTS tidak kirim pasukan ke selatan untuk menyerangi Israel dan untuk melawan Israel? Dan ini teman-teman juga jawabannya sangat sederhana. Dalam waktu 2 hari teman-teman, Israel menghancurkan 90% dari pangkalan militer yang ada di Suriah. HTS sekarang itu benar-benar tidak punya fasilitas sama sekali. Paling fasilitas untuk menjaga keamanan di kota-kota yang mereka kuasai saja. Mereka tidak ada fasilitas sama sekali, tidak ada kekuatan menyerangi pakai apa, melawan pakai apa. Dan itu juga menurut saya teman-teman agak tidak adil ya. Ada satu rezim Al-Assad yang berkuasa selama 53 tahun, tidak ada orang yang pernah tanya kepada dia, kenapa kamu tidak menyerangi Israel? Tapi ketika ada pemerintah baru, pemerintah yang lurus, baru menjabat beberapa hari langsung ditanya, kenapa nggak menyerangi Israel? Kenapa nggak dari dulu tanya rezim yang sebelumnya juga? Nah, ini teman-teman lebih ke standar ganda teman-teman ya. Jadi mereka step by step. Mereka baru saja membentuk pemerintah yang baru, baru saja membuat suasana yang baru, baru saja mau mulai mendirikan negaranya supaya menjadi negara yang aman dan damai. Baru saja berusaha untuk mengumpulkan semua gerakan-gerakan yang lain itu bersatu di bawah satu kepemimpinan. Mereka step by step. Pemimpin HTS itu teman-teman pernah berkali-kali menyampaikan, hari ini Damaskus, besok Baitul Maqdis. Tapi ini jarang disampaikan di media, jarang dipublikasi di media. Media itu teman-teman dikuasai barat teman-teman. Makanya teman-teman jangan mudah percaya apa yang disampaikan di media. Harus verifikasi semua informasi, termasuk informasi yang saya sampaikan juga teman-teman. Sebelum menerima informasi apapun, cari dulu keasliannya, cari dulu kebenarannya seperti apa teman-teman. Media sering sekali sebut mereka sebagai pemberontak, dan ini fitnah yang sangat besar teman-teman. Mereka bukan pemberontak, mereka adalah pejuang kemerdekaan. Karena seperti yang Anda sampaikan kemarin di video yang sempat viral itu, mungkin teman-teman pernah lihat bahwa Suriah itu juga dijajah sama seperti Palestina. Dijajah siapa, dijajah bagaimana, teman-teman bisa melihat kajiannya. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu saya berpesan bahwa ini bagian dari sejarah Islam. Kita sebenarnya nggak membahas politik, ini channel dakwah, channel sejarah Islam. Saya nggak membahas politik, ini bagian dari sejarah Islam. Jangan sampai teman-teman kita berstandar ganda. Giliran dukungan kita ke Palestina, kita dukung dengan penuh, dukung dengan semangat. Tapi giliran kita dukung Suriah, kita tuduh sebagai pemberontak dan lain-lain. Enggak, mereka bukan pemberontak, mereka adalah pejuang kemerdekaannya teman-teman. Doakan saudara kita di Palestina, doakan saudara kita di Suriah, semoga mereka selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير.